Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kabwana Hidayat. Pada kali ini saya akan membahas materi Python for Data Science Part 2. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang beberapa library yang penting dalam Python yang nanti kita akan gunakan dalam menganalisis data. Jadi, library sendiri adalah kumpulan kode yang dapat digunakan berulang kali dalam program yang berbeda. Library membuat pemrograman Python menjadi lebih sederhana dan nyaman bagi para programmer karena tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali untuk program yang berbeda. Library pertama ada Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Tiga library ini sering disebut tiga pilar utama analisis data dengan Python. Pandas adalah library Python yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data. Pandas menyediakan struktur data yang disebut data frame, yang mirip dengan tabel di spreadsheet. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan data frame tersebut digunakan untuk menyimpan data dalam format tabular yang dapat diubah-ubah. Selanjutnya ada NumPy. NumPy adalah library Python yang menyediakan tipe data array multidimensi dan operasi numerik untuk array tersebut. NumPy sangat cepat dan efisien dan dapat digunakan untuk berbagai tugas komputasi numerik, termasuk aljabar linear, kalkulus, dan statistika matematika. Selanjutnya ada Matplotlib. Matplotlib adalah library plot dua dimensi Python yang menghasilkan gambar berkualitas publikasi dalam berbagai format. Matplotlib biasanya digunakan untuk membuat plot garis, diagram batang, diagram pencar atau diagram sebar, histogram, diagram bulat lingkaran, pie chart, dan banyak lagi. Matplotlib juga sangat fleksibel, memungkinkan kita menyesuaikan tampilan plot dalam berbagai cara. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Pandas. Library yang digunakan untuk alat manipulasi dan analisis data menggunakan struktur data yang kuat. Pandas library adalah library yang mudah untuk diinstal. Contohnya kita bisa menginstal di CMD atau di Windows PowerShell dengan menuliskan kode sebagai berikut: conda install pandas atau pip install pandas. Untuk penggunaan Jupyter Notebook, kita dapat menggunakan pandas dengan tanda pentung pip install pandas. Oke, tanda seru di sini digunakan untuk seolah-olah kita berada di terminal gitu. Kan kita menggunakan Jupyter Notebook yang basisnya adalah cloud, sedangkan CMD dan PowerShell itu basisnya adalah terminal di dalam komputer. Jadi berbeda untuk menginstalnya, menggunakan tanda pentung dan tanda dolar. Selanjutnya untuk mengimpor pandas, biasanya mengimpornya dengan nama yang lebih pendek karena sering digunakan. Di sini kita mencontohkan dengan import pandas as pd. Jadi kita import pandas as itu sebagai pd. Jadi ketika kita memanggil library tersebut, kita hanya memanggil pd saja, tidak pandas. Oke, selanjutnya di sini adalah struktur dari library pandas sendiri. Struktur umumnya terlihat bahwa satuan dari sel-sel tersebut disebut data frame, dan baris horizontal sel tersebut disebut row atau baris, serta kolom sel yang vertikal itu disebut kolom. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang NumPy atau disingkatnya adalah Numerical Python.
NumPy sangat efisien dan penting untuk komputasi numerik karena dirancang untuk array data yang besar gitu. Nanti kita akan mengetahui apa itu array. Kita harus mengetahui dulu NumPy menyediakan array untuk membuat array beberapa dimensi. Array terdiri dari n dimension array, disingkat array. Secara internal, menyimpan data dalam blok memori yang bersebelahan, tidak bergantung pada objek Python bawaan lainnya. Dan NumPy menggunakan lebih sedikit memori daripada urutan Python bawaan. Fungsi matematika standar untuk operasi cepat pada seluruh array data tanpa harus menulis loop. NumPy array penting karena memungkinkan Anda untuk mengekspresikan operasi batch pada data tanpa menulis perulangan. Kami menyebutnya vektorisasi. Selanjutnya di sini ada pengertian array, yaitu n dimension array, digunakan untuk menyimpan data yang homogen. Setiap array harus memiliki bentuk dan data type. Di type kita perluas dengan arti data type atau tipe data. Lalu NumPy juga mendukung slicing, indexing, dan komputasi vektor yang nyaman dan efisien. Di sini ada contoh import NumPy as NP. NumPy ditandai dengan kurung siku. Artinya jika kita panggil si NumPy 6, 7,5, 8, 0, dan 1. Seperti itu. Lalu di sini ada variabel r1 sama dengan np.array data 1. Artinya kita membuat data 1 menjadi array. Jika kita di print r1 maka akan muncul dari array tersebut. Jika kita print r1.dtype data type maka akan muncul jenis data tersebut, dan jika kita print r1.shape maka akan muncul bentuk dari array tersebut. Dan terakhir adalah jika kita print r1.dim kita akan melihat berapa n dimensionnya. Selanjutnya ada matplotlib. Matplotlib adalah salah satu alat yang paling berguna untuk visualisasi data di Python. Matplotlib adalah sebuah library plotting 2 dimensi yang sangat indah, sangat mudah digunakan, dan menyediakan banyak sekali contoh untuk menangani masalah-masalah unik. Untuk memasukkan matplotlib ke dalam script, kita harus mengimportnya, yaitu dengan kode import matplotlib.pyplot as plt. Ingat, di sini import nama package-nya, nama library-nya adalah matplotlib.pyplot as plt. Kita menyingkat penamaan tersebut menjadi plt. Seperti itu. Namun jika di komputer Anda itu belum terdownload, maka download menggunakan pip install matplotlib atau $pip install matplotlib. Di sini ada beberapa contoh dari kegunaan matplotlib untuk visualisasi. Kita dapat melihat histogram, diagram batang, diagram garis, diagram titik atau scatter plot, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan hands-on Python with Google Colab. Seperti biasa, di sini kita menggunakan Google Colab. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke hands-on-nya saja. Di sini kita akan pertama untuk mulai hands-on di library Pandas. Langkah awalnya kita harus menginisialisasi library-nya dulu dengan kode import pandas spd. Di sini kita bisa memakai library Pandas dengan menggunakan pd. Oke, jika kita run, kita pencet shift enter, maka agak loading sebentar di sini. Oke, sudah terjalan, maka library-nya sudah diimport. Di sini belum ada output apa-apa.
Oke, jika kita membuat variabel, misal kita membuat variabel mass dengan pd.series dengan np.random random 0 104, lalu dengan nama Mark misal, lalu Barbara, terus Eleanor. Oke, lalu terakhir David. Di sini kita membuat dari series, berupa seri dari data, yaitu yang diisi dari random, angka random dari 0 sampai 100 berjumlah 4 sesuai dengan namanya 1, 2, 3, 4. Tapi sebelum kita merun ini, kita harus mengimport library NumPy dulu. Import NumPy snp. Jadi kita menginisialisasi NumPy sebagai np. Kita run, maka jika kita run mass akan muncul seperti ini. Oke, jika kita ingin memunculkan apa sih dalam variable mass, maka kita cukup mengetik saja mass. Oke, ini muncul Mark 52, Barbara 85, Eleanor 11, David 37. Di sini saya akan membuat data tentang nilai sesuai mata pelajarannya. Di sini math berarti matematika, artinya nilai Mark mendapatkan nilai 52, Barbara sekian, dan seterusnya. Kita ingin menambah mapel satu lagi, yaitu English. Coba ya, sama pd series np random 0 105, tapi di sini kita pengen 5 orang gitu. Namanya sama, Mark, Barbara, David, Greg. Saya misalkan coba Greg, terus Lauren. Oke, ini sama fungsinya, tapi kita yang bedanya adalah di sini ada 4 orang, 1, 2, 3, 4, dan di English ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jika kita ingin melihat dari variabel English ada apa aja. Oke, di sini muncul ya, Mark nilai Englishnya 72, Barbara 97, David 15, Greg 17, Lauren 73. Oke, mungkin ada yang bingung angka ini dari mana. Angka ini kita peroleh dari fungsi ini. Nah, ini fungsi ini menyebutkan bahwa random, keluarkan angka random rentang 0 sampai 100 dengan 4 banyaknya jumlahnya. 4 dalam ini berarti 4 orang gitu. 1, 2, 3, 4. Hal ini sama juga dengan yang ini, English. Oke, kita ingin membuat math dan English, ini kan berapa pisah nih kan. Kita bisa gabung dengan membuat data frame. Kita misalkan nilai grades pd.data frame kita math sebagai math, English sebagai English. Oke. Jika kita run, akan muncul grades. Oke, nih sudah jadi satu tabel ini. Kita berhasil membuat tabel. Jadi kita membuat variabel grades yang isinya tabel dari variabel math ini, dan English adalah ini. Kenapa pakai kurung kerawal? Di sini pakai kurung kerawal untuk menginisialisasi atau membuat variabel English math ini diganti dengan ini variabel yang ada di grades-nya, new math gitu. Jadi math di sini variabel yang ada di grades, dan math di sini m kecil ada di variabel di atas gitu. Oke, di sini kita sudah melihat nilainya ya. Oke.
Pandas bisa melihat kayak jika kita Pandas itu bisa melihat hanya beberapa saja gitu loh. Jika kita ingin melihat David dan Greg, maka kita bisa menuliskan fungsi Greg log. Karena kita ingin melihat David dan Greg, berarti kita butuh dua array, David, Greg. Lalu kita ingin melihat seperti ini ya. Jika kita run, maka muncul ya David dan Greg. Nilai English dan Math-nya. Dengan David nilainya 37, English-nya 15, Greg none. None di sini adalah none adalah not a number. Not a number. Jadi artinya di sini none adalah data kosong. Oke. Sini ada none nih, data kosong. Di kolom math ada dua orang, yaitu Greg dan Lauren tidak memiliki nilai matematika, dan di English Eleanor tidak memiliki nilai bahasa Inggris. Begitu. Oke, di sini adalah kemampuan dari Pandas. Kita bisa melihat hanya beberapa value saja, nilai saja. Di sini kita melihat Greg dan David. Tapi jika kita ingin melihat David dan Greg hanya nilai bahasa Inggrisnya, maka kita bisa menulis seperti ini. English. Oke, ini adalah nilai bahasa Inggrisnya David dan Greg. Perbedaannya dengan yang di kode di atasnya adalah di sini kita melihat David dan Greg saja, tidak membuat aturan bahwa kita harus melihat salah satu dari math atau English. Tapi jika kita ingin melihat dari nilai bahasa Inggrisnya, maka bisa ditambahkan dengan fungsi seperti ini, kode seperti ini. English, kita bisa melihat English saja, atau math berarti hanya matematikanya saja. Gitu. Oke, karena di sini ada variabel kosong, di Pandas bisa mengatasi variabel kosong. Ada dua untuk kemungkinan mengatasi variabel kosong. Atau none ya. Itu cara pertama dengan dibuang atau diisi nilai lain. Oke, kita coba cara pertama. Kita bisa membuang nilai yang kosong dengan fungsi grades.drop. Nah, nih, oke. Jadi yang hilang adalah yang memiliki nilai none. Di tabel di atas yang memiliki nilai none ada Greg, Lauren, dan Eleanor. Ya kan, ada salah satu yang none aja pasti dihapus, dibuang. Entah ini ada nilai, ini tidak ada nilai, tetap dibuang kalau ada salah satu yang none. Begitu. Jadi otomatis Eleanor, Greg, dan Lauren dibuang. Menyisakan Barbara, David, dan Mark. Atau kita bisa mengisi nilai lain gitu. Kalau misal kita nggak ingin 3 orang tadi yang dihapus itu nggak pengen dihilangin, kita bisa ngisi nilai dengan misal 50. KKM-nya tuh 50 gitu. Tapi ternyata si Eleanor, Greg, dan Lauren itu nggak datang. Jadi nilainya 50 gitu. Karena KKM-nya adalah 50. Begini, yang tadi di sini. Ini kan 6 tadi aslinya. Ini nilai 6, sini 6 dan 6 gitu ya. 6. Oke, itu hands on untuk NumPy. Di sini saya akan hands on juga tentang itu tadi tentang Pandas, sekarang tentang NumPy. Dari NumPy sendiri kita bisa melihat seperti ini. Oke, ini adalah konsep dari array. Jadi array kita anggap sebuah kotak.
Oke. Dalam sebuah kotak tersebut ada beberapa benda pulpen, pensil, dan penghapus. Nah, kotak tersebut kita disebut array, atau bungkus kotaknya itu disebut array gitu. Dan pulpen, pensil, penghapus disebut nilai isi dari array tersebut. Nilai, kita bisa value atau nilai gitu. Oke, untuk pertama kita bisa import numpy. Oke, as np. Jadi kita menginisialisasikan numpy sebagai np agar mudah diketik aja seperti itu. Kita bisa membuat array asal gitu, misal a adalah np.array 1, 2, 3. Artinya di sini kita menginisialisasi variabel a sebagai numpy.array, isinya adalah 1, 2, 3 gitu. Jika kita print atau kita tampilkan a, maka hasilnya 1, 2, 3 sama seperti ini, 1, 2, 3. Begitu. Kita bisa membuat, ini kan satu dimensi ya, kita bisa membuat 2 dimensi. Misal b sama dengan np.array 2 dimensi, itu kurung sikunya 2, artinya pensil, pulpen, penghapus tersebut dibungkus 2 kotak gitu. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Lalu kita jika print b, oke, analoginya adalah seperti ini. Di sini ada 4 angka, 1, 2, 3, 4 kan. Kita analogikan sebagai pensil, penghapus, pulpen, dan rautan. Pada kotak pertama kita isi dengan pensil dan penghapus, lalu dibungkus lagi kotak yang isinya adalah rautan dan sisanya itu. Seperti itu analoginya. Jadi ini ada 2 dimensi array. Oke. Lalu kita bisa, sebelum itu saya akan menampilkan ini. Di sini ada tipe data dari numpy sendiri, itu ada boolean, true atau false. Biasanya kita anggap 0 atau 1 kan. Integer C, dan banyak lagi. Float ini nilai koma-koma, itu ada desimal. Seperti itu. Oke, itu sekilas untuk numpy. Jadi numpy digunakan untuk komputasi kayak aljabar, matematika, atau matematika statistika, kalkulus, dan lain-lain. Sekarang kita hands on untuk matplotlib-nya. Oke, kita import dulu matplotlib-nya dengan import matplotlib.pyplot as plt. Oke, seperti ini. Sekarang jadi di sini kita memanggil library matplotlib.pyplot. Kita singkat panggilan tersebut dengan plt. Jadi nanti di kodenya kita hanya memanggil plt saja. Oke. Misal kita ingin membuat grafik sinus, oke ya. Coba kita ingin membuat grafik sinus, berarti fungsinya sebagai berikut. Kita perlu numpy dan mas. Jadi library numpy ini seperti yang saya sudah jelaskan, itu untuk kalkulus dan untuk matematika intinya. Dan library mas ini kita bisa ambil simbol-simbol gitu, kayak bilangan pi, bilangan Euler, itu kita bisa panggil dengan library mas matematika. Oke, kita coba misalkan x sama dengan np.range 0 mas.pi kali 2
sinus 0,05 seperti ini. Jadi di sini rumusnya adalah kita membuat grafik sinus range dengan rentang 0 lalu 3,14 atau 22/7 kali 2 dengan batasnya adalah 0,05. Oke, nanti kita coba lihat. X-nya adalah sekian. Oke, lalu Y NP sin X, ini adalah fungsi X sinusnya. Kita coba plotkan plt dot plot X Y. Nah, nih, jadi inilah grafik sinusnya. Oke, jika kita ingin menambahkan label atau legend di sini, bisa kita tambahkan di sini bahwa ini adalah judulnya adalah grafik sinus. Maka kita bisa tulis plt.title. Titelnya adalah grafik sinus. Seperti ini. Lalu kita bisa buat panggil plt.show untuk menunjukkan bahwa titelnya sudah diupdate. Oke, ini ada tulisan grafik sinus seperti itu. Ini kan grafik sinus, ini grafik line chart ya. Jika kita ingin membuat bar chart maka seperti ini. plt figure ax fig at axis 0 coba 0 1 1. Lalu course-nya kita ingin membuat bar chart tentang berapa orang yang mengambil jumlah siswa per kursus gitu istilahnya. Kursus bahasa C, bahasa pemrograman C, bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman Python, dan bahasa pemrograman C++. Oke, lalu kita menentukan jumlahnya, berarti students, kita buat array 23 17 100 untuk mengambil Python, 20 anak mengambil C++. Kita buat saya kesalahan dulu, pencet. Kita buat ax.bar langs course-nya kita panggil lalu students plt show. Oke, muncul ya nih. Ada C, Java, Python, C++. Seperti itu untuk membuat bar chart. Di sini kita menemukan plt figure atau plt, kita suruh matplotlib tolong figure atau tampilkan isinya ini at axis 001, aksisnya 001 gitu, dengan isi barnya C, Java, Python, C, jumlahnya sekian. Lalu plt.show, tampilkan bar chartnya seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk hands on-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.